Iya tadi. Gak usah dipikirin untuk sekarang. Iya nggak usah bikin untuk sekarang. Maksudnya itu karena aku lihat gameplay mereka perfect banget. Tapi mereka dengan tempo yang tempo agresif. Memang ya Indonesia tipikal. Tipikal Indonesia bermain dengan agresif, objektif semua. Kalau bisa semua jungle dimakan sama junglernya. Ke arah backlight. So ya memang Indonesia di dan kalau menurut gue ini salah satu Karakteristik. perfect game tadi. Makanya. Hampir ditutup dengan save. Nah, perfect game yang bisa aku bilang dari segi laningnya mereka, bagaimana cara mereka yang bisa dibilang minim sekali kesalahan. Dan bahkan sekarang dengan adanya Boniface yang cukup unik, Link, Eve, dan juga ada Masya di sana. Dan buat kalian semua di kolom komentario, kita kumandangkan emas untuk Indonesia. We on SEA Games. Bendera Indonesia dan juga respect. Indo Pride. Indo Pride, respect. Kita harus respect ke siapapun. Siapapun lawan kita, dimanapun kita, kapanpun kita berada dan menginjak tanah, kita harus merespect siapapun yang ada di situ. Yes. Emas untuk Indonesia tentunya, poin pertama sudah diamankan. Kita akan langsung menuju ke game yang kedua dengan grafik kali ini. Yang sudah terlihat tentunya Valentina dan juga One Group bahkan. Mereka berarti kontes ke arah Xavier. Xavier di kontes. Xavier di kontes, di kanan mereka punya ada Baxi Angela. Karina Angela juga. Mereka punya Karina, mereka punya Angela, Baxia, Beatrix. Fanny, Banyak Lilia. Opsinya banyak banget, ini bener-bener banyak banget. Bahkan kalau misalkan mau Lilia sekarang juga opsi yang bagus. Atau bahkan mau main jarak kayak Farsha. Opsionalnya banyak banget. Bahkan sudah ada Shirobin di sana, Franco dan Cecilian. Boy pakai Franco. Waduh. Ngeri bro. Oke, lihat Isan Luminer sudah tersenyum. Dan sedangkan di sini dari Albert, ganti apa Albert? Ah, neta Albert. Hero-heronya. Enggak, itu dia lagi pegang di tangan dia. Anwar Mar. Debbie, Anwar, tapi Beatrix jadi pilihan utama kali ini. Desi lagi Beatrix di kiri. Cewek masih bisa main papa. Nah, kita based on grand finalnya iya, dia. maksudnya kita based on track ya. Kita masih bahas based on track karena memang cewek pakai M1 gitu. Memang hero-nya dia. Lagi. Mau pelayan kumpah hero dia. Dia bisa juga bermain banyak hal. Brody juga power. Aku itu. Oh, Fanny. Tentunya untuk langsung menembus pertahanan ke lini belakang, ditambah dengan kita tahu Xavier ini kan lumayan sulit untuk ditangkap ya. Otomatis cara menangkap Xavier adalah dengan instant burst dan itu hanya dimiliki oleh Van. Link yang sudah di-ban. Mungkin salah satunya yang jarang terlihat seperti Hayabusa pun. Tapi itu juga menjadi sebuah rentetan hero power bagi sosok Albert. Oke. Dengan Fanny yang sudah di pick ketiga sebelum ban yang kedua. Berarti udah pasti ini counternya bakal di-ban semua. Kufra, Chow mungkin. Chow, atau mungkin mereka bisa ambil Chow-nya. Karina juga terlebih dahulu. Chow, karena EXP Lane masih terbuka dan itu bisa menjadi salah satu target lockdown dengan The Way of Dragon terhadap Fanny. Satu hal juga sih yang bisa saya sampaikan kalau untuk di sisi dari sampingnya satu hal yang bisa menumbuhkan dua posisi yang udah terlihat dari tim Indonesia itu ada Kaja. Walaupun memang dia tidak sama sekali terlihat di scene kompetitif, tapi masih impactful dan benar-benar sangat ini ya profesornya kita bilang ya, hero yang nggak diduga-duga. Karena tapi harus damage, tapi harus damage. Kajanya, harus full damage. Nanti respect walaupun dengan adanya Athena sekali tetap berasa perih juga rasanya. Bonyok juga. Itu kalau dari sisi tahu offlaner atau di botlane untuk tim Vietnam itu masih bisa di sana. Iya, oke, dan semua balik lagi ya. Ini aku penasaran sama last band-nya. Harusnya kalau mereka mau main apa gitu. Oh, tapi Ruby. Oke, Ruby-nya di-lap. Oke, Ruby di-ban berarti amannya kita bisa melihat Kufra yang gak mungkin sih sebenarnya karena mereka udah punya Atlas kecuali mereka mau main Kufra di sisi untuk side-nya tapi kan sangat tidak mungkin ya kalau ngambil Kufra lagi untuk tim Vietnam dan mereka mungkin bakal ban ke arah Gold Lane kah?
dari Vietnam sendiri atau justru lebih ke arah memanfaatkan seperti Kadita yang bisa ngejar ke arah belakang, tapi kayak mereka harus lebih mikirin gimana saya nonton poinnya nggak sih nanti. Ya, apalagi ditambah dengan masih minim sekali untuk sisi power yang pasti. Seperti kita ambil contoh siapa Eudora. Tapi balik lagi dia udah punya mid laner, dia udah punya roamer, otomatis pemilihannya pasti bakal kurang efektif. Pasti bakal lebih ke arah jungler dan juga EXP lane yang masih terbuka. Dan ini lagi-lagi menjadi counter Esmeralda yang bisa loncat ke arah belakang ya. Plus respect mungkin ke arah S7 juga. Gila, Rubinya ditutup. Benar-benar ini mereka mengamankan Albert. Mereka mengamankan Albert. Albert lewat tanpa hambatan. Gak cuma itu membuka pick terhadap Yuzong dan juga Uranus dari R7. Yuzong Uranus. Entah mengapa. Bisa sih. Sebenarnya bisa banget, apalagi sama-sama kepegang. Cuma gue gak tau kenapa, kayaknya dari R7 masih akan menjadi badan untuk dirinya. Untuk tim Indonesia maksudnya. Uranus berarti. Mungkin ada hero lain mungkin atau hybrid damage. Hilda. Oh, Brody dulu. Ya Brody kan, hero yang tentu tersisa dari Setelah bagian Popol Kupa di band. gold lane karena balik lagi Popol Kupa di band, Esmeralda juga di band, berarti untuk pemilihan atau opsionalnya pasti lebih dipersempit mengingat itu juga Esmeralda merupakan hero dari R7. Oke. Dan berarti tersisa EXP lane-nya ya. Wait, oh iya benar. EXP lane buat tim Indonesia berarti. Hero F7 nih. Siapakah yang mau diamankan, tapi sebelum itu dua aspek untuk tim Vietnam. Mereka butuh junglernya. Karina Karina lagi, kah? Karina? Karina. Oh gitu. Aku itu Lebih mengamankan mobilitas atau jangan-jangan nanti masih ada untuk jungler. Kagura. Oh, Benedetta. Benedetta di kanan mereka itu offlanernya masih ada Popeyus, Girot, Bahkan Uranus tadi Uranus oke. yang benar-benar gak bisa di meltdown dengan cepat. Tapi mungkin agak metode late game agak sulit karena damage burst yang cukup besar ditambah dengan ada Beatrix. Kalau gue pribadi, Popeyus lucu sih. Kalau lawan Popeyus ya. Popeyus ini lucu banget. Walaupun jarang ya. Walaupun minim banget dari segi dashnya dan hanya mengandalkan Benedetta serta Pakito. Kalau mungkin dia mau ke arah Tamus? Hero yang juga adalah dia draft pick yang sudah diamankan bagi kedua belah tim. Kita akan menuju kepada game yang kedua tentunya. 1 poin sudah diamankan oleh teman-teman kita dari Timnas Indonesia. Para atlet yang sedang bertanding juga tentunya sudah memberikan yang terbaik di game yang pertama. Tentu kita tetap memberikan dukungan kepada atlet kebanggaan Indonesia kita di game yang kedua kali ini. Tentu dengan hashtag emas untuk Indonesia, We on SEA Games, Indo Pride dan juga bendera Indonesia-nya. Jangan lupa di spam di kolom komentar. Oke, sekali lagi satukan energi kalian, satukan tenaga kalian karena kita satu suara Indonesia. Jum. Indonesia. Dung. Indonesia. Dung. Yes, di kolom komentar bendera Indonesia, respect. Langsung. We on SEA Games, emas untuk Indonesia karena kita sebentar lagi bakal menuju ke arah game yang kedua. Match yang pertama, semoga kita amankan dengan kemenangan penuh untuk tim Indonesia. Masih dipandu oleh Ranger Mas Momo-chan. Dan KB tentunya. Let's go. Let's go. Oke, dengan adanya Keyboy dengan Franco-nya, hati-hati kena pancing nanti. Ini Mio-nya bakal coba diusir dan mau nggak mau dari Norte harus bantu nge-cover juga jadinya di area mid. Bakal Connect bahkan. ditarik, itu dia. Dan bakal langsung di follow up dengan cukup cepat dari Luminernya dengan bad impact. Ya, balik lagi sih. Masih mengamankan stack di early game seperti ini tentu membutuhkan sekali timing dari manajemen waktu dan bahkan flickernya sudah ke trigger. Albert pun melakukan serangan agresif yang langsung mengenai dua pemain sekaligus Ginard dan juga Mio yang terpaksa harus mundur terlebih dahulu. Cukup seram ya. Dan ketika kayak Mio-nya udah tipis banget, udah tinggal setengah, terus tiba-tiba lihat Albert datang kan, langsung kabur mundur gitu kan dengan satu buah flicker. Dan itu bakal jadi informasi yang ketika mahal banget itu informasinya, ditambah dengan early game loh. Ingat ini early game yang cukup menentukan, apalagi melihat Keyboy dengan Franco-nya, otomatis siapapun yang terkena Iron Hook bakal dalam ancaman. Yep, benar. Mungkin tentu dari
no-nya yang benar-benar dalam keadaan yang oh no. Oh, Karena no. dia benar-benar tertekan dengan kehadiran dari Brody cewek. Dan bahkan ini yang sedikit sulit banget ya, karena mau tidak mau ini kayak apa sih, jadi harus kerja keras banget gak sih, Be? Rotasi terus kan, jadi mau gak mau kayak harus nge-cover 2 lane sekaligus. Iya. Dan mungkin kalau misalnya memang mau fokus untuk nge-cover seorang Nyohnya di area atas, Mionya yang jadi gak boleh terlalu gegabah main. Ada some strike. Waduh. Please, Be. Hampir banget bahkan. Definisi bonyok. Bonyok di arah bottom lane. Dan ketinggalan gerobak. Ketinggalan gerobak, platingan hilang. Dan bahkan di sisi dari Turtle udah ada Jenard yang sudah standby on position. Tapi Keyboy memberikan badannya di depan sana. Memberikan informasi kalau jangan mendekat. Ini para pemain dari tim Indonesia akan coba mendapatkan satu buah Turtle. Ayap, dan Turtle yang masih di poke dan tentunya nggak mau terlalu mengambil keputusan yang terlalu gegabah juga sih dari Vietnam, karena mereka juga mungkin udah ngeliat kali ya permainan agresif yang dibawakan tadi di game pertama ya, Be. Jadi kayak temponya agak sedikit turunkan nih dari Vietnam sendiri. Dan bahkan Albert udah mulai masuk invasi ke area orange buff-nya dan tidak diberikan, Be. Masih ada dari segi retribution juga. Dan lihat bagaimana serangan agresif dari Albert. Lihat set jadian langsung kali ini Albert berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Cutthroat ditahan kembali dengan sangat tenang untuk pemain tim Indonesia. Kali ini Keyboy bakal coba ditumbangin menjadi 1 poin untuk tim Vietnam. Tapi cewek dapat banyak tabungan gak sih, Ji, di area atas? Waduh, ini bukan tabungan. Apa tuh? Ini tunjangan hari tua. Terlalu banyak yang didapatkan cewek, bahkan dia sudah level 5. Liker kalah bakal Fataling telah dikeluarkan, tapi tidak mau terlalu terburu-buru. Bukan itu jawabannya. Fataling bukan jawaban atas seorang Albert dan juga cewek di arah top lane, Profesor. Iya, ketika kita melihat energinya masih ada. Banyak banget bahkan. Itu langsung di dive in dan super dive banget. Dari seorang Albert untuk mendapatkan 1 poin kill yang itu langsung diamankan oleh cewek. Jadi asisnya aja udah ngebantu banget. Dan lihat Albert, menit 3.50. Dia sudah selesai dengan Malefic Roar-nya. Ada apa dengan farming yang begitu Luar biasa lancar? cepat. Iya, Dan cepet lihat, banget tuh. dia bener-bener sepatu, nggak pakai dagger di sana. Terbang ya? Iya, dia cuma modal bener-bener langsung total damage. Biasanya kan rata-rata ada 1 dagger untuk attack speed, tapi untuk sekarang lihat Malefic Roar langsung diamankan. Iya, tapi kali ini R7 harus terculik mau tidak mau karena terkena serangan beruntun dari 3 pemain sekaligus. Tapi Albert mencoba untuk mendapatkan trade dan dibantu oleh seorang Luminaire dengan adanya bad impact di sini. Satu hal. Badfish juga. Kepentok. Kepentok Dia tahu tembok. udah nggak bisa kemana-mana lagi, Profesor KB. Dia mau ke bawah. Itu definisi diudak sampai ke ubun-ubun. Itu dikejar-kejar. Ditambah udah mengeluarkan Electro Final Blow juga ke arah seorang R7. Itu jadi kayak source skillnya udah keluar semua, dan bahkan lihat 4-man turtle setupnya rapih banget. Seolah-olah di sini tidak ada yang boleh lewat karena siapapun yang lewat akan tertangkap oleh Keyboy. Iya, dan akan Mio. Ini Retri Albert, bukan Retri KB. Tapi lihat kelakuan Lasit dan disisit. Kau tunjukkan batang hidung kau, kupulangkan ke base kau ya, Dek. Itu. Wow, betapa seramnya ketika Link di ban. Gak masalah. Masih banyak tentunya yang bisa dipakai sama Albert, dan bahkan dari Vania pun tidak kalah seramnya ya, Be ya. Iya, ini bisa dibilang efektivitas kabelnya benar-benar dimaksimalkan, dan bahkan trigger dari cutthroat-nya benar-benar on point banget. Tapi terkena surprise beladihan dari seorang Keyboy melahap ke arah seorang Duknam, juga di follow dengan cukup cepat dari seorang R7, dan kali ini Instant. Mio mau tidak mau dia harus nge-clear cepat dengan downing light, dan itu udah jadi informasi lagi dan lagi ya, Be. Woi, Ranuk mancing mania mantap. Berhasil mendapatkan 1 poin. Akhirnya gue bisa ngomong mancing mania mantap. Karena itu gue tahan untuk tim Indonesia. Dari tadi aku tungguin dari Iya, kamu nungguin kan? Iya. Iya, aku tahan Cimo, maaf ya. Aku nggak follow up. pantesan, gak apa-apa. Ternyata Indo Pride kita nih. Tapi kali ini lihat Albert sejadian lagi di area mid, dan bahkan mau freestyle dulu, bos. Dari seorang Albert, dan bahkan follow up yang cukup baik. Back up dari seorang Keyboy kali ini menutup pergerakan dari pemain-pemain Vietnam, mencoba untuk mengcounter pergerakan dari seorang Albert. Satu persatu mulai hilang perbedaan net worth 5.000. Cewek, what are you doing? Memasangkan dan lihat tempat memory. Menghilangkan semua kenangan buruk terhadap seorang si Vietnam itu.
Dan bahkan di sini Udah punya Momochan, Blade of Despair juga. lihat Blade of Despair dan Albert is coming lewat tanpa permisi. Minus Counter 1 strike. ahlak, Profesor. Wah ini benar-benar udah mengamankan apa ya, lebih ke mobilitas, penetration yang tinggi banget, ditambah dengan cewek yang sesaat lagi mungkin akan selesai dengan Malefic Roar-nya, karena barusan kita melihat dealing damage yang begitu menyakitkan dari satu Blade of Despair. Terus sekarang turretnya pun sudah diamankan. Dari segi gold leading menuju lebih jauh lagi, bakal on the way ke arah 10.000 sepertinya. Wah, kalau udah 10.000, it's time, Profesor. Tabrak gaming, TBL. Tabrak banget loh. Tabrak banget loh, bener, pinter. Iya. Karena tahu di otak gue emang. Karena 10.000 gold itu udah bener-bener gak cuma gold leading perbedaannya, tapi EXP juga. Jadi dari level dan bahkan segala macamnya, total HP, total physical defense, semuanya bener-bener tertahan. Tapi ada yang ditabrak, ternyata Bloodihan Connect Dugnam sendirian yang tidak ada yang menjaga tentunya. Itu kayaknya kawanannya Oji deh. Jomblo sendirian terus. Astagfirullahaladzim, kalau nggak suka benar, tapi kali ini kita lihat dari Albert di depan sana masih bertahan. Keyboy, akankah ada satu buah pancingan dari para pemain dari tim Indonesia? Mereka udah standby on position. Bahkan Keyboy kalau menarik siapapun dia masih berani karena apa? Ada cewek di sana, bro. Iya. Ada cewek. Masih ada yang bisa melakukan follow up. Follow up-nya kan walaupun gak ada bloodihan ya, ada Yes. stun evac, terus ada torn dapat memory, atau bahkan bisa maksimalin dari basic attack. Karena balik lagi, ini basic attack-nya dari cewek udah sangat amat menyakitkan. Dan bahkan bisa meyakinkan siapapun yang terkena mungkin akan langsung diamankan. Betul banget. Jadi bisa dibilang ini sebenarnya udah terlihat mendominasi gak sih? Kayak dari tim Indonesianya benar-benar gak kasih space sama sekali. Wah ini Oke, lihat Albert mencoba untuk mendapatkan mau main sebuah- dive lagi kayaknya. Iya, tapi dia cuma gertak doang. Ini kalau misalnya Biasanya kan kita agak takut kalau ada bunyi rantainya Franco kan. Iya, Ini kalau- bunyi kabelnya Fanny. jadi kayak Sak-sak. kalau di jalanan gini, HP lo gitu doang. Tapi nggak maju. Kayak cuma diliatin doang ya. Iya. Baru nengok matanya ya. Lihat. Yang gerak bola hitamnya doang padahal. Ya, padahal yang melotot mata doang. Yang getar hati. Oke, tapi kali ini kita akan melihat tentunya dengan perbedaan network 8.000. Dipegang tim Indonesia hampir menyentuh 9.000 bahkan Iya sekarang. makanya perlahan-lahan Ini- tapi pasti sih ini. Ini udah Jadi- bisa TBL nih. Ini temponya tapi lebih pelan ya kan, lebih Iya, pasti. iya. Tapi sekali ketemu momentum, Soalnya dan itu momentum selalu sih start ya. dari Keyboy. Iya itu dia, pick off. Ini adalah kunci dari mungkin bisa dibilang owningnya teman-teman timnas Indonesia. Yang dimana sekarang mereka memegang kendali penuh terhadap sebuah Oh pick off. my god, langsung tabrak gaming TBL tabrak banget lo Albert versus everybody Albert. Immortality Gocek. berhasil menggocek Downing Light dan kali ini Albert memilih untuk mendapatkan satu buah wave dulu karena top late. Dia yang gocek, gue yang Iya, deg-degan. bukan ya. hanya itu doang. Ini masalahnya. TBL juga Momochan. Deg-degan banget loh. Kita lihat kali ini di arah top lane. Cewek seorang diri tershutdown. Knockout strike dikeluarkan. R7 menggocek Alex Chauvin blow. One by one situation. Tapi langsung ada satu buah downing one dan Petri by West Abim strike. Berhasil mendapatkan satu tapi ternyata fatality di depan sana. Merubah segalanya menjadi lebih indah untuk tim Vietnam. Sedangkan Retribution di start point from Albert. Albert is coming. Sasa. Bloodihan. Dugnam, where are you going? No place to hide, nowhere to hide. Pakat, suppress attack with shotgun. Membuat Albert kehilangan immortality-nya. Iya, bersama dengan ada satu buah katro, tapi ternyata dari seorang Albert masih punya immortality, masih bisa selamat tentunya meskipun tadi minus satu jantung ya Bun ya. Tapi kali ini kita melihat dengan adanya meskipun dua yang tumbang tadi dari tim Indonesia, itu akan menjadi buying time karena Lord yang sudah diamankan juga Bung KB. Tapi lihat ya, dia bakal recall dan dia bakal tetap hadir di dalam sebuah team fight. Karena balik lagi energinya bakal bener-bener keisi Cepet dari kan? Albert. Dan dia bakal langsung hadir lagi walaupun dengan bantuan dari para pellbox selanjutnya. Tapi by the way ini bakal mungkin jadi Lord giveaway. Namun di sisi lain mungkin dari bagian rotasi minionnya. Itu dia, manajemen wave minionnya yang akan lebih dioptimalkan. Karena cewek bener-bener lagi optimal banget dengan gold leading yang cukup tinggi sepertinya. Apalagi dia menggunakan weapon master. Ada tambahan 15% untuk damage dari Brody-nya ini, Brody. Untung satu nih, bro.
Ini Apa tuh? satu cewek tuh tadi shutdownnya tuh killnya nggak banyak, tapi dia farmingannya yang well. Iya, Ngerti nggak? iya. Jadi shutdownnya itu ya shutdown 3 poin kan fatality dikeluarkan. Menjadi salah satu maksimal untuk seorang Albert, tapi lihat ke arah belakang. Castro, Albert kabur ke arah belakang. Masih ada satu yang datang, R7 still survive right now. Indonesia lihat Luminar kali ini juga punya sayap Garuda pelindung untuk seorang R7 cewek. Luminer. R7 kali ini. Keyboy. Yes, bener banget. Mau Benar-benar Mocan. katumbang loh. Katumbang, Luminar langsung ditepok Dan Buya. solo kill. Di area atas oleh seorang Albert Bung KB. Yes, perbedaan 3 level di sini mungkin udah terlihat banget dan Blade of Despair kedua setelah tadi Albert mengamankannya dari tangan Link. Di game yang pertama Immortal juga lagi loading sepertinya, ditambah dengan satu item lagi mungkin akan menuju kepada Magic Blade dan Rose Gold Meteor. Wow. Wow. Ini 10.000 di menit ke-12. Wah, ini definisi tajir melintir ya guys ya. Wah, ini benar-benar gold yang sulit untuk dikejar perbandingan 4.000. Tapi kalau misalnya mereka bawa ke late game banget, sebenarnya mereka Jangan sampai tetap punya Luminar. jangan sampai Iya, kena iya. shutdown sih. Ya, itu shutdown yang paling penting adalah Albert 7 dari Iya, Albert. makanya. 7 point kill ditambah dengan mungkin kalau misalkan kita melihat secara kasat mata ya, Luminar ini masih farming loh. Malah jangan sampai Masih. Luminar dari Purify-nya ke trigger dan nanti dia malah tertangkap. Karena apa? Karena ada satu momen di bottom lane yang hampir saja menangkap ke arah R7. Namun dengan 3 member saja kurangnya damage otomatis di sini. R7 R7 di komit, lagi. Fataling. Ini saja untuk tim Indonesia lainnya untuk melakukan tabrak gaming. Albert Albert? Mamoto. Surprise attack. Mother Bapak Ibu sekalian berhasil mengagetkan permainan atas seorang Patrick. Dan Loko sering telah dikeluarkan. Lihat Bapak Ibu di depan sana. Keyboy. Ternyata Keyboy nggak berhasil memancing mania mantap. Benar-benar Albert membuat kaget dari seorang Patrick Bapak Ibu. Gila kalau biasanya motong-motong tuh kalau nggak EXP goldnya ya. Tapi ini Albert lagi Dikejar? dengan burst damage yang Dikejar? tinggi, tapi masih Iya. dikejar sepertinya. Sakit banget. lumayan berasa ya Bun. Ini harus respect item defense gak sih Prof? Karena di sini Albert juga tidak membuat ke arah satu buah Bloodlust X. Bloodlust. Jadi otomatis tidak akan ada yang namanya spell Lifesteal fam, ya. yes, atau lifesteal atau apapun itu yang nanti akan menambahkan dari segi pundi-pundinya karena Albert bakal mainin Glass Cannon. Ada Rose Gold Meteor di sana, tapi itu pun pengganti dari Immortal. Mungkin kalau Immortalnya selesai dari segi cooldownnya, dia bakal bikin ke arah Immortal lagi. Oke. Definisi ya kan ulang tahun kagak tapi disurprisein sama Albert ya guys ya. Benar. Dari belakang lagi serangan. ABD, happy birthday. Bener banget. Dan dapat Kali ini, posisinya bagus banget. dia pos potongnya itu di area jungle bawah yang udah pasti jalan pulangnya gitu loh. Iya. Dari pemain-pemain Vietnam sendiri. Tapi kali ini lotnya udah mulai masuk ke area bawah. Downing lot udah mulai dibuka. Keyboy berani paling depan. Dan bahkan sudah ada Albert juga yang mulai datang. Katrut ke arah seorang Nadan kali ini. Pemain dari Vietnam semuanya dipukul mundur. Lordnya udah mulai masuk ke area base-nya. Luknam pun harus mau tidak mau. Clear hampir. mid Lord terlebih dahulu. Tapi lihat Mio yang hampir aja tumbang. Dan bahkan kali ini Albert. Tapi memutuskan untuk mendapatkan turret terlebih dahulu di area mid-nya. Alright, bakal coba dipasang kali ini menuju ke arah base-nya. Mantap. Mancing mania pasang. Dapetin satu kembali tersisa dua. Ini bencana untuk tim Vietnam. Lihat tim Indonesia. Mereka mau memaksakan dengan satu buah wave di arah top lane. Tapi ada seorang Atlas. Standby position diusir mundur. Sakit banget. Satu buah samparan dari Ihsan Besari Kusudana. Kali ini benar-benar membuat surprise attack Bloody Hand. Ihsan fight. Indonesia. Fat saling dapetin dua. Dibalikan kembali keadaannya. Fokus ke arah base-nya. base-nya. Ini dia kemenangan pertama. Indonesia. 2-0 Kemenangan penuh. tentunya kemenangan penuh Bung KB. Itu dia yang udah kita pastikan untuk team match keempat kita. Dan inilah dia Indonesia, atlet-atlet kebanggaan kita semua mendapatkan 2-0 alias 3 poin penuh untuk lawan tim tuan rumah. Kalau komentar respect dulu, respect kemenangan 2-0. Ini belum akhir, ini masih baru mulai. Ini awal mula. Hashtag respect dulu bendera Indonesia. We on SEA Games. Jangan lupa emas untuk Indonesia. Indo Pride. Jangan lupa. Respect terhadap tuan rumah juga tim Respect, Vietnam respect. yang sudah
bermain dengan sangat amat baik sekali di 2 game kita. Namun Indonesia mereka berhasil membuktikan dengan 3 poin yang didapatkan di hari pertama. Asik, tabungannya banyak. Respect, tabung. Respect. Abis ini dia tanding lagi soalnya. Oh iya, masih ada lagi. Respect. Balik lagi ya. Ini